Bang. Alah. Belum. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa dipertemukan untuk sholat yang kita cintai ini. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun tertib bacaan kita pada malam ini yaitu tafsir dari Al-Ustaz Dr. Henry Sayuti. Sebelum kita mendengarkan bacanya, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Dr. Henry Sayuti, maka kita dipersilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dirabahkan saja. Lupa. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, musalla al-ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul di musala kita ini dalam rangka untuk menambah dan melakukan tazkirah ilmu, sehingga insyaallah apa yang kita lakukan ini bermanfaat baik bagi dunia maupun akhirat kita. Bapak Ibu sekalian, selain daripada itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tahukan hati kita, Allah berikan kelembutan hati kita untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, sehingga insyaallah mudah-mudahan pertemanan kita, perkumpulan kita ini akan berlanjut bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Amin. Yang kita takutkan itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zukhruf. Dalam Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kita sambung kajian kita yang dahulu. Disebutkan al-akhillau. Al-akhillau itu artinya orang-orang yang berteman akrab.
kesimpulannya adalah khalil. Jamaknya adalah al-akhilla. Arti khalil itu bukan kawan biasa, tapi adalah kawan akrab. Besti kan? Kawan akrab. Bukan hanya mitra, tetapi menjadi al-akhilla. Sehingga dulu Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, karena dia punya hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, al-akhillau yawma idzin. Setiap orang yang berteman akrab pada hari itu, maksudnya adalah pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din aduwwun. Satu kelompok dengan kelompok lain saling menyalahkan. Bukan hanya menyalahkan, tapi saling bermusuhan. Nah, ini pelajaran penting. Siapapun di dunia ini yang berteman akrab, besok di akhirat mereka saling bermusuhan. Teman A menyalahkan yang B, yang B menyalahkan A. Mereka saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang berteman di atas ketakwaan. Oleh karena itu, Bapak sekalian, maka Islam mengajarkan kepada kita berteman akrab dengan orang itu mestinya berdasarkan visi ketakwaan. Kalau tidak, walaupun berusaha untuk memelihara pertemanan itu, maka di akhirat besok satu saat mereka akan berpisah. Maka mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi, Bapak sekalian, semoga Allah kekalkan pertemanan kita sepanjang kita yakini bahwa pertemanan itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat lain yang sering kita dengar, pertemanan yang akan kekal itu adalah ta'awun 'alal birri wa taqwa, yaitu saling menolong, saling membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Selain daripada itu, seperti apapun koalisi mereka, persahabatan mereka, suatu saat mereka akan terpisah. Oleh karena itu, ayat ini Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk mencari lingkungan, mencari teman. Maka teman yang baik itu adalah orang yang satu visi kebaikan dengan kita. Secara zahir, di mana kita cari teman yang baik itu? Tentu di tempat-tempat yang baik. Dan salah satu tempat yang baik yang paling mulia di muka bumi ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, dan ini sering kami sampaikan kepada jamaah, banyak kebaikan kita duduk-duduk bersama sehingga kita kenal di dunia. Insya Allah di akhirat besok, kalau ada di antara kita yang masuk surga, insya Allah kita saling mencari teman-teman sama-sama dalam kebaikan kita di dunia ini. Maka jiwa yang sama itu mencari, satu jiwa akan mencari jiwa yang sama. Yang satu hobi mencari yang satu yang hobinya sama. Hobi kebaikan pasti bertemu di atas kebaikan. Hobi bermusuhan maka mereka bertemu di atas permusuhan. Maka saya sering sampaikan kepada kita bahwa menurut pepatah itu, burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Mari saya sampaikan ini, tidak ada satu dahan itu di situ ada ayam, di situ ada elang, dan mereka nyaman. Tidak ada. Pasti kalau ayam, kalau merpati, kalau elang sama elang. Kenapa? Karena kata Nabi, kita ini ibarat pasukan. Ruh itu, jiwa itu saudara pasukan. Alhamdulillah, kenapa kita nyaman di sini Bapak Ibu sekalian? Karena jiwa kita itu terikat untuk hal yang sama di atas kebaikan. Maka sekali lagi hati-hati mencari teman, karena memang ada orang yang
mana yang lebih nyaman, sholat sendirian atau sholat jamaah? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sama-sama visinya untuk menegakkan kebenaran. Dan apabila itu terjadi, maka jiwa kita saling menguatkan. Melihat teman lain yang ibadahnya khusyuk, maka kita ini juga khusyuk. Mana yang lebih berat, ibadah puasa sendiri atau waktu bulan Ramadan? Puasa sendiri. Kenapa bulan Ramadan itu terasa ringan? Karena kita saling menguatkan. Maka penting sekali menjaga jamaah ini. Penting sekali kita memilih orang yang bisa memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami sampaikan, kalau untuk mengaji dalam artian hanya mencari ilmu, hari ini Allah bukakan kepada kita betapa mudahnya orang cari ilmu hari ini. YouTube, apalagi TikTok, apalagi Facebook, Reels. Reels itu video-video pendek. Bahkan sekarang ada lagi Bapak Ibu sekalian, kita tak perlu sebetulnya kalau kita ikut ilmu pengetahuan, tak perlu kita melihat pengajian seperti ini. Tak perlu lagi kita ada guru, tak perlu lagi kumpul-kumpul di masjid. Kalau tujuannya hanya untuk mencari ilmu pengetahuan. Kenapa? Sekarang ada namanya AI, Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Bahkan untuk kursus bahasa Inggris itu saya tak perlu ke tempat kursus, tak perlu ada guru. Kita hanya berdialog dengan robot. Dan insya Allah kalau dilihat dari kecermatan artificial intelligence ini, kebenarannya mendekati kepada kebenaran yang sebenarnya. Maka sekarang kursus bahasa Inggris pun tak perlu masuk kursus, cukup install AI. Maka dia tunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Maka saya coba, kalau begini, untuk hukum faraid, tak perlu lagi belajar faraid. Tinggal tanya kepada AI. Mereka akan terbuka. Bahkan untuk menentukan hadis sahih dan tidak sahih, bisa tanya pada AI. Bahkan kita dengan agak basic, woi, nah tahu itu, woi berapa rukun sholat? Tahu nggak AI itu? Tahu. Tolong kamu tunjukkan gimana cara sujud yang benar. Maka dia jawab, cara sujud yang benar adalah begini. Tolong kamu sebutkan dari berbakti pada orang tua itu adalah sebuah ibadah yang besar. Maka disampaikan hadis. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau sekedar ilmu hari ini, sekedar ilmu, saya kira kita tidak perlu berhubung dengan orang, karena ilmu pengetahuan sudah lengkap. Tetapi apa yang kita perlukan? Kenapa Rasulullah memotivasi terus kita mengaji? Kenapa harus ada pengajian seperti ini? Karena banyak hal yang kita dapatkan melalui pengajian ini yang tidak akan pernah didapatkan melalui AI. Saya menunjukkan dalil siapa yang belajar Quran melalui AI, maka dia akan diberikan oleh malaikat ketenangan dalam hatinya. Maka akan dinaungi oleh malaikat. Maka namanya disebut di langit tidak ada. Tetapi Allah sebutkan wa majtama aqamun fi baitin min buyutillah. Tidak ada berkumpul satu kelompok masyarakat di salah satu rumah dari Allah illa nazalat alaihi sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan. Kalau belajar di AI tidak ada ketenangan. Tetapi kalau belajar di masjid, walaupun yang kita pelajari itu sederhana dan kita saling menguatkan ilmu ini, maka Allah akan turunkan kepada kita ketenangan. Kalau ibu mau jujur, mana yang ditenang dulu di masjid atau di rumah? Mana yang ditenang di masjid atau di rumah? Di masjid. Bapak saya tanya, mana yang ditenang di rumah atau di masjid? Nah, di masjid berarti adil. Tapi kalau semuanya bukannya bilang yang ditenang di masjid, berarti ini berbahaya. Ada sesuatu. Tapi kalau bapak saja ada sesuatu. Tapi kalau kedua kita mengakui bahwa di masjid jauh lebih tenang,
daripada di rumah, berarti benarlah motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa mengaji agama dengan guru dan tempat yang baik seperti ini adalah sebuah kebaikan dan fadilah yang sangat besar. Oleh karena itu, Bapak sekalian, dengan inilah kita saling menguatkan kita dalam kebaikan, dan dakwah yang terbaik itu adalah ketika kita tampilkan diri kita sedang beramal soleh. Betapa banyak hari ini orang terinspirasi untuk menjadi baik, mereka merubah diri mereka bukan karena baca buku saja, tapi justru melihat tetangganya sudah berubah. Maka selalu saya sampaikan, dulu di Pekanbaru ini, kalau kita keluar malam-malam Ramadan, jam 2 malam itu sepi, ya, itu sepi. Tetapi sekarang waktu sekalian, berapa tahun terakhir di Pekanbaru ini, kalau kita keluar jam 2 malam, maka ramai sekali orang seperti subuh. Kemana orang-orang pada waktu itu? Mereka yang mulai mencari masjid-masjid yang mendekatkan yang mulai. Maka saya kalau keluar pagi-pagi itu, saya saksikan betapa banyak orang berseliweran, bukan hanya mencari makan sahur, tapi pergi ke masjid-masjid yang melaksanakan qiyamul lail. Pertanyaannya, kenapa orang bisa seperti itu? Karena kita saling mengikut. Ada satu masjid yang berbuat kebaikan, maka masjid lain kan meniru kebaikan itu. Sehingga amal soleh itu sebenarnya dakwah. Dalam kita beramal soleh itu sebetulnya sedang berdakwah. Kenapa? Karena jiwa yang baik akan mengikuti kebaikan yang dibuat oleh orang lain. Bahkan Allah tunjukkan depan mata kita sekarang Bapak sekalian, kalau dulu banyak perubahan yang terjadi pada anak disebabkan oleh orang tuanya. Dulu kalau anak itu berubah karena orang tua, tapi sekarang betapa banyak saya lihat justru ibu bapak yang berubah karena anaknya. Apa contohnya? Ketika seorang bapak ini sadar, lalu mengantarkan anaknya ke pesantren, yang ada mengantar anak ke pesantren dengan ikhlas, lalu anaknya melakukan tahsin Quran, anaknya belajar Quran, lalu teman-temannya melihat kegembiraan dalam beragama. Sekali antar anak itu biasa saja, 2 kali biasa, 3 kali sudah mulai terasa berubah, 4 kali sudah berubah, sehingga banyak sekali orang hari ini saya lihat ibu bapaknya berubah menjadi kebaikan, berubah kepada orang kebaikan, memperbaiki perilaku mereka, ilmu agama mereka, gara-gara mengantarkan anaknya di pesantren. Coba lihat, ini Allah tunjukkan kepada kita. Ini artinya apa? Pentingnya kita berjamaah bersama-sama untuk dalam rangka menegakkan kebenaran dan kebaikan. Maka insya Allah kaum muslimin berbahagia ini kita jaga, ya, jamaah yang terbaik seperti ini kita jaga, dan jangan sampai kita memilih lingkungan yang tidak baik, bahkan mengikut orang yang tidak baik. Maka hati-hati kita mencari teman dan lingkungan. Ada 2 waktu saja dalam agama ini. Pertama, mencari anak buah, artinya mencarikan orang kepercayaan kita pimpinan ini. Lalu kita cari orang yang membantu kita, itu mesti juga orang yang baik. Atau sebaliknya, kita masyarakat biasa, hati-hati juga mengikuti, menjadi followers terhadap tokoh-tokoh, terhadap pemuka-pemuka. Jadi intinya adalah mencari teman ini, baik teman dalam artian anak buah, ya, yang kita percayakan pada amanah tertentu. Itu hati-hati, sebagaimana kita juga mencari tokoh yang kita ikuti. Bapak sekalian, dalam salah satu hadis Nabi yang sering kita ulang-ulang bahwa di antara ciri Allah menginginkan kebaikan kepada seorang pemimpin, kita bicara tokoh atau kelompok pejabat dalam rangka memilih teman untuk kepercayaannya. Ciri khas Allah inginkan kebaikan kepada seorang pemimpin adalah Allah utus baginya wazir sidqin, yaitu pembantu yang benar. Jadi ukurannya apa kalau menginginkan
dan jujur. Waziru sidqin, wazir itu menteri. Sidqin itu artinya adalah benar. Apa ciri menteri atau pembantu jabatan yang benar? Yaitu apabila pemimpinnya salah, apabila atasannya salah, dia tunjukkan yang benar. Tapi apabila dia benar, maka dia bantu untuk mewujudkan visi pemimpin tersebut. Itu adalah ciri pemimpin yang mendapatkan anak buah yang baik. Tetapi kalau menginginkan menghancurkan seseorang yang amanah jabatan yang diberikan kepadanya, maka Allah berikan kepadanya wazir su', yaitu menteri-menteri yang jahat. Apa ciri menteri yang jahat? Ketika pemimpin atau pejabatnya salah, maka dia biarkan. Dia biarkan, dia tidak bantu untuk dia bantu untuk menunjukkan kebenaran, sehingga pemimpin ini terus menerus dalam kesalahan. Bahkan yang paling parah lagi, ketika seseorang Allah utus pembantu yang jelek itu adalah jelas-jelas kita salah, lalu dia dukung kita untuk mencari keridhaan kita sebagai atasannya, maka besok itu jabatan itu akan menjerumuskan seorang pemimpin. Kenapa? Karena Allah utus anak buah yang tidak mau mengingatkan. Kemudian Bapak sekalian, termasuk juga yang perlu kita hati-hatikan ini adalah mencari orang yang kita ikuti. Kan tafsir dari al-akhirah itu, hati-hati juga mencari orang yang kita ikuti atau pemimpin yang kita ikuti. Kalau tadi mencari menteri, sekarang mencari pemimpin. Maka dalam hadis ayat yang dulu pernah kita sampaikan di sini, hati-hati jangan sampai kita, kalau kita atasan atau kita tokoh, jangan sampai kita bangga kalau ada orang yang mengikut kita. Selangi, jangan sampai ada kebanggaan kalau ada orang mengikut kita. Kalau kita tidak bisa menjamin yang kita lakukan itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudku? Sebab di antara yang menghancurkan orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah adalah hubbuz zuhur wa asa, yaitu cinta kepada reputasi, cinta kepada penghargaan, cinta pada penghormatan, wa asa, dan cinta pada kepemimpinan atau jabatan. Bagus sekalian, kalau kita membaca, ya, kalau kita membaca dalam sejarah Islam ini, betapa banyak muslim berbahagia besok, betapa banyak orang rusak gara-gara cinta kepada pamor, cinta kepada penghormatan. Saya pagi ini kan masih hujan ya, 2 minggu yang lalu saya mengaji di Dalam Paus. Jam 4 lewat berangkat dari Panang, lalu di kejar Dalam Paus itu Jalan Arifin, Dalam Paus, Jalan Jembatan, hari Jelbat. Maka pandangan saya terarah kepada tumpukan sampah di sebelah kiri itu. Maka ketika saya sampah ada yang bergerak. Ketika ada yang bergerak di sampah itu, maka saya berhenti sedikit, agak melambatkan mobil saya. Ternyata apa? Di situ ada orang yang di tengah hujan deras dingin itu, mereka mengenai sampah. Untuk apa itu? Untuk cari rezeki, memilah dan memilih sampah mana yang bisa nanti pagi dijual atau ditukar dengan makan. Susah yang mereka makan, untuk sekalian. Tapi saya yakin perut manusia itu ada batasnya. Selapar apapun dia, pasti ada batas. Kalau diberikan segini kenyang, maka ketika diberi 1 bungkus, setelah dicari susah-susah yang makan, nanti dapat 1 bungkus nasi bungkus dimakan sama dia, kenyang nggak pun itu? Kenyang. Lalu dikasih lagi 1 bungkus, mau nggak lagi? Masih mau? Enggak. Dikasih lagi
sudah pegang. Tetapi untuk urusan penghormatan, untuk penghargaan, untuk reputasi, dikasih penghormatan 1 jengkal, masih mau nggak ada 2 jengkal? Mau dikasih 3? Bahkan dunia ini menghormati dia, mengangkat dia sampai tinggi. Apakah dia sudah puas? Stop. Tak akan puas. Semakin banyak orang menyanjung dia, maka dia semakin haus. Ini yang disebut dengan hubud suhud. Dan ini adalah berbahaya sekali bagi orang-orang elit. Makanya hubud suhud itu adalah cinta kepada penghormatan. Maka Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu hati-hati kita menghormati orang. Ya, hati-hati kita mengikut orang lain, karena kemarin sudah kita sampaikan, besok di akhirat juga kalau kita salah ikut orang atau salah menjadi followers menjadi pengikut orang, besok di akhirat kalau orang yang kita ikuti ternyata jalan yang berbeda dengan jalan yang diinginkan oleh Allah, ternyata jalannya yang salah, maka orang tersebut akan dilaknat oleh para followersnya. Maksudnya, tokoh yang diikuti oleh banyak orang, ya, tetapi kalau jalannya tidak benar, besok semua pengikutnya berdoa pada Allah supaya dia mendapat 2 kali azabnya 2 kali lipat. Kenapa? Teman-teman sekalian, karena dia mengatakan dia sesat dan telah menyesatkan. Maka apa pelajaran kita berkaitan dengan kajian malam ini? Pelajaran kita adalah hati-hati kita untuk mengikuti orang lain, sebab jangan sampai orang yang kita ikuti merasa bangga, orang yang kita sanjung itu merasa hebat, akhirnya lupa daratan, sehingga jalan itu tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam berarti 2 istilahnya, kubaro ada, sajatana wa kubaro ada. Dulu sudah kami sampaikan di sini. Kubaro artinya adalah alim, ya, orang ahli agama. Wasajatana artinya adalah al-ishraf, itu para pemuka. Sadatana kemarin saya sampaikan, di sadatana itu mufradnya atau simpulannya sayyid, artinya tuan. Sadatana artinya orang-orang besar, orang-orang jadi tuan. Maka saya sampaikan dulu di Sumatera Barat ada namanya Sidi, kan? Kemarin itu Sidi, ya? Apa arti Sidi itu? Sidi itu tuan, ya? Tuan Sidi, ya, tokoh, ditokohkan. Maka ketika ada seorang ditokohkan, maka dipanggil Sidi. Kalau perempuan disebut Siti. Kalau ada orang mulia yang laki-laki disebut Sidi. Tapi kalau laki perempuan yang mulia disebut Siti. Belum pernah dengar ini? Aisyah radhiyallahu anha itu tidak ada namanya Siti, tapi sampai di Indonesia Aisyah ditambah nama Siti Amin. Fatimah anak putri Rasulullah SAW itu nama aslinya Fatimah binti Muhammad, tapi sampai di Indonesia Siti Fatimah. Fir'aun ada istri yang soleha namanya Asia, sampai di Indonesia namanya Siti Asia. Istri Rasulullah yang pertama namanya Khadijah, sampai di Indonesia namanya, dari mana kata Siti itu? Siti itu berasal dari kata bahasa Arab Sayyidati. Kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Sayyidati. Tapi di bahasa Arab Sayyid itu menjadi Sidi. Di Melayu namanya Sayyid, di Arab namanya Sayyid. Jamaknya Sadatana, yaitu pemuka kami. Maka
pemimpinnya, karena dia terlanjur berakhlak setia, berteman akrab dengan tokoh-tokohnya, padahal tokohnya itu ternyata jalannya salah. Maka besok di akhirat dia berdoa kepada ya Allah, berikanlah kepada mereka 2 siksaan, 2 azab, 2 kali lipat sisaannya 2 kali lipat. Bukan hanya itu saja, nauzubillah min dzalik, yang berikutnya adalah wal anhum, dan laknatlah mereka, kata raja kepada pemimpinnya, kepada jamaah dari jamaah kepada tokoh agamanya, dan juga dengan pelakon yang besar. Jadi menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita untuk mencari hati-hati kita untuk mencari anggota, dan hati-hati untuk mengikuti orang. Maka Bapak Ibu sekalian, saya baca berkali-kali cara hidup orang-orang soleh dahulu, imam-imam hebat dahulu, untuk supaya dia tidak diikuti orang. Kalau sekarang kita suka banyak orang mengikuti kita. Kalau ulama dulu hobinya itu kalau bisa tidak ada orang mengikuti dia. Dalam artian memfanatikan kepada diri, mentaasubkan kepada dirinya. Maka banyak sekali dulu Bapak Ibu sekalian, imam-imam besar yang menulis buku, ini sudah saya sampaikan juga, yang menulis buku, yang mengarang buku-buku fikih, dia harapkan kepada muridnya untuk mencetak buku tersebut sampai dia meninggal dunia. Dia punya karya besar, dia ulama besar, lalu menulis buku. Dia tidak izinkan kepada muridnya untuk mencetak dan menyebarluaskan buku itu sampai dia meninggal dunia. Ketika tanya kepada Syekh, kenapa Syekh tidak boleh mencetak buku waktu engkau masih hidup? Karena saya takut nanti banyak orang memakai buku saya, maka muncul dari hati saya rasa gembira, dan akhirnya saya tersanjung, dan akhirnya tujuan saya menulis buku itu tidak lagi mendapat faedah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia orang soleh dulu. Kalau kami sekarang, kita sekarang, ini sekitar cerita ini saja. Kalau kita sekarang, semua yang ada pada diri kita, kalau bisa kita sampaikan kepada orang lain, supaya apa? Supaya kita diakui orang hebat, diakui orang alim, diakui sebagai tokoh, termasuk kami di perguruan tinggi. Ya, kewajiban kita untuk semua yang ada kita publish, semua yang ada kita sebarkan, semua yang ada kita tulis, supaya apa? Supaya muncul rekognisi, pengakuan orang lain bahwa kita ini pakar, supaya muncul pengakuan dari orang lain bahwa kita adalah orang hebat, orang alim, masyayikh dan sebagainya. Itu sama sekarang. Kalau zaman dulu aku sekalian, betapa takut orang dahulu diikuti oleh orang, yaitu ketika dia boleh mengizinkan mencetak buku itu setelah dia meninggal dunia. Bahkan Bapak sekalian, saya juga belajar dari orang soleh dahulu. Banyak yang membantu orang itu tidak pernah diungkapkan, dan dia tidak tahu siapa yang dia bantu. Dulu kita ceritakan di sini. Di sini dulu orang dulu membantu orang itu hanya mengantar di depan rumahnya, dan dia tidak kenal siapa yang mengantar dan siapa yang diantar. Bahkan sering juga dulu orang bersedekah, tempat sedekah yang terbaik itu adalah di musola masjid. Gimana caranya? Dia letakkan di atas, di bawah saja sejadah. Begitu orang dulu ini bersedekah, sehingga dia tidak tahu siapa yang sudah dia bantu. Untuk apa dia senyapkan begitu? Dia ilah dia tutup seperti itu, supaya ketika ketemu atau bertemu dengan orang yang dia bantu, tidak ada rasa dalam hatinya, itulah yang membantu orang. Kenapa? Kenapa dia begitu? Karena dia membantu serius. Kalau kita sekarang selama tadi belum sampai dari seberapa itu ke rumah dia, maka langsung selfie. Langsung kita selfie, bukan hanya selfie, lalu kita sampaikan alhamdulillah sudah bisa membantu tetangga yang sedang susah. Supaya apa? Supaya orang mengakui kita bahwa kita sebagai seorang dermawan. Ini tidak ada tradisi orang soleh. Tidak ada tradisi orang soleh
ketika dia punya amal-amal tertentu, ya, amal tertentu yang dilakukan malam hari, baca Quran malam hari, tidak ada satupun. Dia cara dia betul. Malam-malam ketika orang tidur dia bangun baca Quran, bermunajat pada Allah, nangis dia. Nah kata Allah, siapa yang bermunajat itu dengan diikuti dengan wajah, ya, dengan wajah khauf dan wajah, maka Allah akan suka padanya. Bahkan seperti malam terakhir itu Allah turun dan Allah akan kabulkan apa yang diminta oleh hamba. Lalu dia meleleh matanya, meleleh mata karena takut pada Allah dan tobat pada Allah. Tiba-tiba menjelang subuh ada handphone di dekat dia, lalu foto. Apa tadi? Alhamdulillah, sebab mata ini mengalir mata ini karena takut pada Allah. Ada itu? Alhamdulillah, menikmati betapa indahnya berkhulwat dengan Allah. Alhamdulillah, selesai bermunajat dengan sendirian ketika sendiri kepada Allah Subhanahu. Untuk apa disampaikan begitu? Supaya orang lain, semua yang ada di sini tahu bahwa dia sedang beribadah. Ini pola-pola dulu. Dan ketika dia beribadah, ketika dia alim, maka diikuti orang lain dan dia bangga diakui sebagai orang alim. Inilah orang sekalian yang perlu kita renungkan tentang wajib dan berkhulwat. Bapak sekalian, ini harus kita jaga. Jadi kajian kita malam ini sederhana saja, itu hati-hati diikuti orang dan hati-hati mengikuti orang. Sebab semua yang mengikuti dan mengikuti itu suatu saat akan berkelahi kepada Allah, kecuali di atas ilmu dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sebagai pengulangan kajian malam ini, semoga kita ibadah yang kita ada ini betul-betul kita terima hasilnya. Bukan hanya kita lihat, tetapi juga kita terima hasilnya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat sabar. Dengan syarat sabar, jangan mengekspos apalagi untuk kebanggaan. Lalu Ustaz, bolehkah kita menunjukkan kebaikan kita pada orang? Boleh, ya, boleh. Apa yang boleh? Ini sedikit tambah sedikit. Amalan wajib itu boleh kita tunjukkan kepada orang lain. Amalan wajib, ya, itu kita tunjukkan kepada orang lain karena syiar Islam itu ada pada amalan wajib. Sementara amalan sunnah kalau bisa kita simpan. Jangan ada alasan bagi laki-laki malas ke masjid, sholat jamaah nanti takut dibilang sama orang menjadi orang soleh. Kenapa bapak kalau ke masjid sama menjaga hati saya? Saya akan mau sholat jamaah supaya tidak dikatakan orang sudah berubah menjadi orang soleh. Sholat jamaah bapak lihat ya dia, ya, harus ke masjid. Zakat wajib atau sunat itu? Wajib. Zakat itu wajib tunjukkan pada orang. Yang tidak boleh tunjukkan itu adalah sedekah. Haji itu harus tunjukkan pada orang. Tidak boleh bapak pergi sendiri-sendiri haji lantaran untuk menjaga hati. Gimana? Itu yang disebut oleh menunjukkan umroh selfie depan Ka'bah. Kalau niatnya itu untuk menggetarkan hati orang lain, itu tidak ada masalah. Cuma siapa yang bisa menjamin? Saya bisa menjamin. Dan syaitan itu paling bagus. Syaitan itu profesional dalam beribadah, lebih profesional syaitan. Bahkan orang sekalian, syaitan itu kalau kita lihat kita khusyuk, dia minta tolong kita Allah. Dikumpul dulu semua. Setelah terkumpul, di akhir amalan kita tunjukkan pada orang lain. Ini adalah tawaf wada. Ini adalah tawaf perpisahan setelah sekian lama bolak-balik ke Masjidil Haram. Bapak sekalian, sekali bilang pelajaran penting bagi kita untuk amal wajib saya tunjuk pada orang lain, amal sunnah kalau bisa disimpan karena kita tidak tahu di antara amal kita mana yang akan kita terima nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian sebagai kajian singkat pada malam ini. Kalau ada yang bertanya silakan, atau yang silakan.
Terima kasih. Saya ingin satu penjelasan sedikit saja pada kajian awal tadi, bahwa kita akan dipertemukan oleh kawan kita yang itu menentukan teman itu akan saling menyalahkan atau saling membenarkan karena memang dengan visi ketakwaan itu ada di alam mana itu kira-kira? Saya bayangkan kalau kita ketemu seolah tidak berada di alam dunia lagi dia. Jadi seperti apa kira-kira situasi pertemuannya itu? Jadi kurang begitu. Karena kita begitu meninggal dunia kan di selalu yang sama saya dapatkan itu ya kita diri kita aja yang tahu di sana. Kira-kira gimana? Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud yaumul idzin ini adalah hari kiamat. Oke. Bukan alam barzakh. Al-akhillah yaumul idzin para ya ketika di akhir kiamat nanti di hari akhirat di hari kiamat semua pertemanan itu akan dibongkar oleh Allah. Betul gak pertemanan dia? Kalau pertemanan itu kebaikan maka Allah berikan kebaikan kepada kedua pihak. Bahkan bagus sekalian dalam bukunya Nusolih ini Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memberikan motivasi kepada kita. Salah satu hadis yang baik itu adalah menjenguk orang soleh, menjenguk teman akrab, menjenguk orang-orang soleh, bahkan duduk dengan orang-orang soleh. Itu salah satu perbuatan dianjurkan di sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau ada teman kita di kampung yang jauh, boleh kita kunjungi, dan mengunjungi itu adalah sebuah perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fadilah ini. Ditanya apa yang menyebabkan kamu datang ke sini, kata mereka, maka kita bilang tidak ada kecuali karena kita cinta kepadanya atas dasar kecintaan kepada Allah. Nah, kalau kita mengunjungi itu maka Allah akan menurunkan kebaikan kepada kita. Artinya bukan dalam berteman, ya. Kalau ada kebaikan maka Allah berikan manfaat itu mulai dari dunia. Jadi bergaul dengan orang baik, mengunjungi orang soleh, mengunjungi teman akrab di daerah-daerah lain, itu sebuah perbuatan yang sangat bagus sekali. Lalu ketika itu kita lakukan dengan kebaikan, maka Allah akan jaga pertemanan itu. Tapi kalau tidak, maka Allah akan bongkar. Kenapa Allah bongkar? Bagus sekali, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi tumbal atau menjadi menjadi tumbal bagi orang lain. Tidak ada satupun orang yang rela mengorbankan dirinya untuk orang lain di akhirat besok. Tidak ada. Yang tadi masih bahkan seorang anak pun tidak rela menjadi tameng untuk keselamatan orang tuanya. Ada yang berani. Bahkan orang tuanya tidak akan berani dia menjadi penjamin terhadap anaknya ketika Allah tunjukkan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu walaupun kita akrab di dunia saling tolong menolong, tapi bukan untuk kebaikan. Nah, besok saling bermusuhan dan saling Allah bongkar karena tidak ada satupun manusia yang siap menjadi jaminan atau pengganti terhadap neraka yang Allah siapkan untuk teman-temannya. Tapi kalau di surga, ya, kita siap memberikan pertolongan kepada saudara kita. Kalau di dunia itu pertolongan dengan kebaikan, maka orang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada yang lain dan juga amal-amal soleh yang lain juga bisa. Maka insya Allah kalau ada yang duluan masuk surga itu boleh bertanya kepada ulama nasihat yang dulu, kami saling mencintai karena Engkau ya Allah. Mana teman saya dulu yang kami saling akrab karena Engkau suruh. Itu kita saling bantu. Tapi kalau tidak ada kebaikan, maka kita saling marah, saling bermusuhan, karena kita tidak ada satupun yang siap. Apalagi termasuk pemimpin kita. Kan ada orang fanatik pada pemimpinnya, fanatik pada ulamanya, fanatik pada syekhnya, fanatik pada ustadznya. Besok ustadz kita akan mau menjamin kita. Kita akan mau ketika dia akan oleh neraka. Dan kita pun tidak akan mau menjadi pembela ustadz tersebut, tokoh tersebut, syekh tersebut ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sepanjang pertemanan itu bukan di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak, pertemanan itu
dibongkar oleh akhirat. Silakan. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa amalan wajib boleh kita Boleh silakan. Cuma ada juga pengajian mengatakan misalnya kan naik haji itu wajib. Kemudian kita selesai naik haji di depan namanya dikasih haji. Nah itu ada juga pengajian mengatakan itu seperti ria. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, Allah Alaihissalam. Jadi ria, sabar, ikhlas itu amalan hati. Tetapi waktu saya, kalau sempat kita harus belajar, kalau sempat nama kita tidak diberhak oleh orang lain, lalu marah kita karena kita sudah haji, ini hati-hati, hati-hati sekali Pak. Kenapa? Karena kalau kita mau serius ya, kalau mau serius, tidak ada satu syariat pun yang memberikan pedoman kepada kita bahwa siapa yang haji maka pahalanya dikasih. Di Indonesia di Malaysia haji. Haji itu di Malaysia haji. Kalau perempuan namanya hajah, HJA. Kalau kita haji itulah perempuan. Kalau apalagi kalau kita sadar, ini menuntut amalan. Tapi kalau yang mencantumkan itu tidak otomatis dia. Cuma hati-hati. Kalau orang mencantumkan haji pada nama kita, lalu kita marah, maka hati-hati dengan keabsahan haji kita. Tahu tidak Bapak sekalian, kenapa ada hak? Di Kuwait orang naik haji tak ada hak, pulangnya tidak pakai hak. Nabi Muhammad tak pakai hak. Abu Bakar Siddiq tidak pakai, Nabi Muhammad tidak pakai hak. Di Maroko tidak ada orang pulang haji itu pakai hak. Syekh Yusuf Qaradawi tidak ada Syekh Haji Yusuf Qaradawi tidak ada. Lalu kapan ada haji di Indonesia? Ada panggilan haji Indonesia itu sebetulnya awalnya bukan untuk kebaikan. Sebetulnya itu adalah untuk menandai orang-orang Indonesia yang pernah kontak dengan orang Saudi, orang Timur Tengah, dan mereka akan menjadi target untuk dicekal bahkan dibunuh oleh para penjajah. Maka setelah pulang Mekah itu sebenarnya haram. Ya, setiap orang pulang Mekah itu disebut haram. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Belanda waktu itu adalah kontak antara orang Islam di tanah air dengan Timur Tengah. Maka supaya dia merasa bangga dan jelas. Kalau dulu kepada zaman komunis, semua orang kasih tanda-tanda tertentu. Siang kasih tanda, malam dihilangkan. Nah, oleh Belanda dulu untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berkontak dengan Saudi, maka dibuat namanya haji. Jadi dulu tak mau orang pakai maksud haji ini adalah target pembunuhan bagi orang kolonial atau target disingkirkan. Nah sekarang oleh kita hari ini hal itu menjadi ciri khas kebanggaan. Walaupun sekali lagi kita tak boleh mengadili hati orang, tetapi hanya kita menyadarkan kepada kita semua hadirin, jangan sempat marah kita ketika dipanggil nama kita tidak buat. Ya, sebab kalau kita marah tanpa hal itu berarti tujuan kita adalah untuk. Tapi jangan sampai bapak dan naik haji karena takut dilihat orang. Kenapa ada haji Pak? Karena saya menjaga hati saya. Selagi saya belum ikhlas maka saya tidak akan naik haji. Tidak bisa karena ibadah wajib umumnya disyiarkan oleh Allah. Ibadah sunat itu disimpan, itu disembunyikan. Maka sholat jamaah wajib atau tidak maka disyiarkan. Semakin banyak orang sholat jamaah itu semakin baik. Nah, haji juga bisa disyiarkan kepada orang. Makanya demikian waktu kita terbatas. Jadi semoga Allah bantu kita memelihara amal kita, bantu kita jangan sembarang itu orang, dan juga jangan sembarang mau diikuti oleh orang lain karena akan kita bertanggung jawab terhadap jamaah yang mengikuti kita. Demikian saja untuk kejadian dan bicara doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Henry Sayuti. Semoga apa yang disampaikannya dapat diamalkan dalam kehidupan kita